Shalom. Selamat hari Minggu, selamat datang dalam ibadah Minggu Sengsara kedua hari ini, Minggu 22 Februari 2026, dengan tema Tuhan menyediakan jalan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di dalam perjalanan hidup seringkali kita mendapati jalan-jalan hidup kita terasa buntu dan tidak ada jalan keluar. Baik kebutuhan dalam ekonomi, pekerjaan, kesehatan, keluarga, dan masih banyak lagi. Kita berupaya mencari jalan keluar, namun seolah-olah hanya kegelapan yang kita temui. Ketika hendak berjalan maju, ternyata tidak ada jalan. Hanya ada jurang yang teramat dalam atau tembok tebal yang menjulang tinggi. Ketika hendak mundur kembali ke belakang pun tidak mungkin karena tidak ada jalan kembali. Sisi kiri dan kanan pun tidak ada jalan. Padahal berdiam di tempat pun tidak mungkin. Karena situasi ancaman yang kian mendekat. Situasi seperti ini membuat orang Kristen merasa seolah-olah tidak ada jalan keluar. Kita berputar-putar di jalan yang sama dan tidak menemukan jalan keluar dan solusi. Dalam Minggu Sengsara kedua hari ini, kita belajar bahwa ketika kita berada di jalan buntu, Tuhan siap memberikan pertolongannya. Maka kita menenangkan hati, membuka diri, dan memusatkan perhatian kita kepada Tuhan, Sang Sumber pertolongan dan satu-satunya jalan keluar. Mari kita berdiri dan kita menyembah Tuhan. Marilah kita datang dengan hati yang hening, merendahkan diri, dan mengakui bahwa hanya di dalam Dia ada pertolongan dan pengharapan bagi kita. Mari kita memulai kebaktian di saat ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Tuhan menyertai saudara-saudari sekalian. Dan menyertai juga. Silakan duduk. Jemaat Tuhan yang terkasih, pada Minggu Sengsara yang kedua ini kita datang dengan hati yang hening dan penuh perenungan, mengingat kasih Kristus yang dinyatakan melalui penderitaannya demi keselamatan kita. Nasihat yang membimbing kita terambil dari Yesaya 43 ayat 16 dan ayat yang ke-17. Beginilah firman Tuhan.
yang telah membuat jalan melalui laut dan melalui air yang hebat. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Demikianlah nats pembimbing kita pada kebaktian pagi ini. Jemaat Tuhan yang terkasih, mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengaku segala dosa kita kepada-Nya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ketika jalan hidup yang kami temui tak berujung, kami jatuh ke dalam dosa karena merasa gagal, kecewa, putus asa, dan hilang harapan. Karena kami berpikir bahwa Engkau meninggalkan kami. Ampunilah kami ya Tuhan, ketika kami ragu akan penyertaan-Mu, ketika ketakutan mengalahkan iman, dan ketika kami mencari pertolongan lain lebih daripada berserah kepada-Mu. Bersihkanlah hati kami dari kesombongan, kekerasan hati, dan ketidakpercayaan. Perbarui iman kami ya Tuhan, agar dalam perjalanan hidup ini kami tetap berpegang pada janji-Mu, percaya bahwa Engkau bekerja dan tidak pernah meninggalkan kami. Di dalam kasih dan kesetiaan-Mu kami mohon pengampunan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, dengarlah berita anugerah Allah yang tertulis dalam kitab 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Maka Amsal 3 ayat 5 sampai ayatnya 6 menjadi petunjuk hidup baru bagi kita. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Yang akan temui kita dimanapun kita berada, untuk membawa kita umatnya kemana yang Tuhan inginkan. Pesan iman kita tentang kebaikan Tuhan dalam langkah hidup kita. Pujilah Dia senantiasa di dalam segala hal. Hanyalah Dia yang disembah, yaitu Tuhan semesta alam. Janganlah berpaling daripadanya.
dalam segala hal, hanyalah Dia yang disembah, yaitu Tuhan semesta alam. Janganlah berpaling daripadanya. Semakin besar iman kita tentang kebaikan Tuhan dalam langkah hidup kita, pujilah Dia senantiasa. Di dalam segala hal, hanyalah Dia yang disembah, yaitu Tuhan semesta alam. Janganlah berpaling daripadanya, yaitu Tuhan semesta alam. Janganlah berpaling daripadanya. Terima kasih untuk kawan bangsa yang telah memuji memuliakan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Mama, kekasih-kekasih Tuhan, saya jemput jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama membaca puji-pujian Mazmur yang terambil dalam Mazmur 81 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-17. Mazmur 81 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-17. Kita akan membaca secara bergiliran. Untuk itu kita mulai. Mazmur 81 ayat 1 hingga ayat yang ke-17. Nyanyian pada waktu pembaruan perjanjian. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Gittith dari Asaf, bersorak-sorailah bagi Allah kekuatan kita. Bersorak-soraklah bagi Allah. Angkatlah lagu, bunyikanlah rebana. Kecapi yang berbulu diri kamu. Tiuplah sangkakala pada bulan baru. Pada bulan pertama pada hari. Sebab hal itu adalah suatu ketetapan bagi Israel. Suatu hukum dari Allah. Sebagai suatu peringatan bagi Yusuf ditetapkannya hal itu. Pada waktu yang maju melawan Mesir. Aku telah mengangkat beban dari bahunya. Tangannya telah bebas dari kakinya. Dalam kesesatan engkau berseru, maka aku meluputkan engkau. Aku menjawab engkau dalam persembunyian kubur. Aku telah mencuci engkau pada air. Dengarlah hai umatku, aku hendak memberi peringatan kepadamu. Hai Israel, jangan mau mendengarkan aku. Janganlah ada di antaramu Allah lain. Dan janganlah engkau menyembah kepada Allah asing. Akulah Tuhan Allahmu, yang menuntut engkau keluar dari Mesir. tetapi umatku tidak mendengarkan suaraku. Dan Israel tidak suka kepadaku. Sebab itu, aku membiarkan dia dalam kedegilan hatinya. Biarlah mereka berjalan mengikuti rencananya sendiri. Sekiranya umatku mendengarkan aku. Sekiranya Israel hidup menurut jalan hidup. Seketika itu juga musuh mereka aku tundukkan. Dan kepada
Terima kasih untuk pujiannya, Tuhan memberkati. Bapak Mama, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Begitu kepada penatua yang akan membantu doa dan pembacaan firman Tuhan di depan. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, dalam kerinduan untuk belajar dari firman-Mu, maka kami hendak membaca dan mendengarkannya. Berkati dan kuduskanlah hidup kami, agar firman-Mu memberkati kami. Kami dimampukan untuk melakukannya di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah kepada kami, karena kami siap untuk mendengarkan. Terima kasih Bapa. Amin. Pembacaan firman Tuhan terambil dari Keluaran pasal 44. Pasal 14 ayat 15 sampai 31. Saya jemput, kita berdiri. Menyeberangi laut Teberau. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, mengapakah engkau berseru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya, sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Tetapi sungguh aku akan mengeraskan hati orang Mesir, sehingga mereka menyusul orang Israel dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya, keretanya dan orangnya yang berkuda, aku akan menyatakan kemuliaanku. Maka orang Mesir akan mengetahui bahwa akulah Tuhan apabila aku memperlihatkan kemuliaanku terhadap Firaun, keretanya dan orangnya yang berkuda. Kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, lalu berjalan di belakang mereka. Dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka, lalu berdiri di belakang mereka. Demikianlah tiang itu berdiri di antara tentara orang Mesir dan tentara orang Israel, dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat, sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain malaman itu. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan malaman itu Tuhan menguatkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering. Maka terbelahlah air itu. Demikian orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Orang Mesir mengejar dan menyusul mereka. Orang Mesir mengejar dan menyusul mereka. Segala kuda Firaun, keretanya dan orangnya yang berkuda sampai ke tengah-tengah laut. Dan pada waktu jaga pagi, Tuhan yang di dalam tiang api dan awan itu memandang kepada tentara orang Mesir. Lalu dikacaukannya tentara orang Mesir itu. Ia membuat roda keretanya berjalan miring dan maju dengan berat, sehingga orang Mesir berkata, marilah kita lari meninggalkan orang Israel. Sebab Tuhanlah yang berperang
yang telah menyusul orang Israel itu ke laut. Seorang pun tidak ada yang tinggal dari mereka, tetapi orang Israel berjalan di tempat kering dari tengah-tengah laut, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir. Dan orang Israel melihat orang Mesir mati terhantar di pantai laut. Ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan, dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hambanya itu. Demikianlah firman Tuhan. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya, dan ucaplah syukur kepada Allah. Hosiana. Kepada Bapak Guru Majelis Jemaat, dipersilakan untuk memuliakan nama Tuhan. Dengan cara yang
kuasanya, Dia buka jalan, Dia buka jalan, Dia buka jalan. Shalom. Bapak Mama, kekasih Tuhan, di minggu sengsara yang kedua ini, Sinode Gelis memberikan tema Tuhan menyediakan jalan. Bapak Mama, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, pada minggu Epifani di beberapa minggu sebelumnya, firman Tuhan telah mengajarkan kepada kita bahwa sebagai umat percaya, kita tidak pernah betul-betul seutuhnya lepas dari yang namanya tantangan. Kita tidak pernah betul-betul lepas dari yang namanya penderitaan dan pergumulan di dalam kehidupan kita. Walaupun kita merasa kita sudah melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita, tetapi itu semua tidak menjamin kita terbebas dari pergumulan penderitaan yang akan menghampiri kehidupan kita, Bapak-Bapak. Dan di minggu sengsara kedua ini, firman Tuhan menghampiri kita kembali dan mengajarkan kepada kita bahwa walaupun situasi hidup kita itu dihiasi dengan pergumulan, dihiasi dengan penderitaan yang terjadi di dalam keluarga kita, di dalam pekerjaan kita, dalam ekonomi, kesehatan, dan masalah atau ancaman kehidupan lainnya yang bisa saja membuat diri kita ini merasa situasi yang kita alami itu di luar dari batas kita, atau mustahil ada jalannya, atau tidak melihat ada jalan keluar dalam masalah yang kita alami. Hari ini Bapak Mama, Lukas 14 ayat 15 sampai 31 mengajak kita untuk jangan berfokus kepada masalah atau tantangan penderitaan yang ada di depan kita, melainkan kepada berkat pertolongan dan juga berkat perlindungan dari Tuhan bagi kita, sama seperti bangsa Israel ketika mereka dikejar oleh tentara Mesir. Bapak Mama, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, Lukas 14 ayat 15 sampai 31 ini menceritakan bagaimana pertolongan dan perlindungan Tuhan yang nyata bagi bangsa Israel. Pada saat itu Tuhan mengutus Musa untuk menyelamatkan bangsa Israel dari tanah perbudakan. Namun dalam perjalanan mereka keluar dari tanah Mesir, itu tidaklah mudah, tidak mulus perjalanan mereka. Mereka dikejar oleh Raja Firaun dan para tentara-tentaranya, dan bukan hanya itu saja Bapak Mama, tetapi dalam perjalanan bangsa Israel dengan seketika terhenti langkah mereka karena di depan mereka melihat tidak ada jalan, yang ada hanyalah lautan yang luas yang tidak ada batasnya. Sehingga Bapak Mama bisa kita simpulkan bahwa itu semua pastinya terasa sia-sia. Tidak ada yang bisa mereka lakukan karena mau maju juga tidak bisa, mau mundur juga tidak bisa. Kedua situasi ini sama-sama ada ancaman tersendiri bagi kehidupan mereka. Tetapi Bapak Mama, dari hal yang menurut mata kita itu mustahil, tidak bagi Tuhan. Saat bangsa Israel diperhadapkan dengan ancaman setelah mereka terbebas dari tanah perbudakan, kita bisa bayangkan betapa takutnya mereka saat itu, karena kedua ancaman yang muncul itu bisa dikatakan sama-sama mematikan atau merugikan mereka. Mereka mundur, mereka akan kembali melihat Firaun. Dan kemungkinan yang ada bagaimana, pastinya mereka akan kembali menjadi budak. Yang kedua, mereka bisa saja menerima hukuman mati karena mereka
mereka dianggap adalah pemberontak. Dan yang ketiga, bisa saja Firaun memperbudak mereka atau bangsa Israel ini secara lebih brutal atau lebih keras lagi dari sebelumnya. Lalu kemudian jika mereka maju juga tidak ada jalan. Mereka bisa saja tenggelam dan mati di dalam lautan tersebut. Tetapi Bapak Mama, di balik ketidakpastian itu ada kuasa Tuhan yang nyata dan tersembunyi bagi mereka. Saat mereka merasa sudah tidak ada jalan atau bisa dikatakan sudah buntu, di situ Tuhan berfirman kepada Musa. Di ayatnya yang ke-15 dan 16, di situ berbunyi demikian. Katakan kepada bangsa Israel supaya mereka berangkat, dan engkau angkatlah tongkatmu ke atas laut dan belahlah airnya. Untuk itu Bapak Mama, bisa dikatakan dari yang tadinya mustahil itu menjadi mungkin. Dari yang tadinya tidak ada jalan sama sekali, Tuhan membuka jalan bagi mereka. Setelah Musa melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, apa yang difirmankan Tuhan kepadanya, laut pun terbelah dan bangsa Israel pun bisa melanjutkan perjalanan mereka. Tetapi Bapak Mama, di situ tentara Mesir pun mereka tidak menyerah. Mereka tidak mundur, tetapi mereka terus mengejar. Mereka terus memburu bangsa Israel melewati laut Teberau tersebut. Namun di situ Allah yang melindungi, Allah yang memimpin perjalanan bangsa Israel mulai dari tanah Mesir. Dia tidak tinggal diam dengan keadaan atau situasi yang mencekam seperti itu. Ia menunjukkan keberpihakannya kepada bangsa Israel. Dia mengacaukan perjalanan tentara Mesir. Di ayat yang ke-24 dan 25 Mama di situ dikatakan, dikacaukannya tentara orang Mesir itu, ia membuat roda keretanya berjalan miring dan maju dengan berat. Dan dari keberpihakan Allah kepada bangsa Israel, tentara Mesir yang memburu bangsa Israel pun mereka menyadari akan kehadiran Allah dalam perjalanan bangsa Israel. Dan dari kesadaran itu Bapak Mama membuat mereka takut, membuat mereka goyah untuk melanjutkan perjalanan mereka, sehingga mereka memutuskan untuk kembali dan berhenti mengejar bangsa Israel. Namun Bapak Mama, di situ kembali Tuhan berfirman kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke atas laut, supaya air berbalik meliputi orang Mesir, meliputi kereta mereka dan orang mereka yang berkuda. Untuk itu Bapak Mama, dengan seketika Tuhan mencampakkan orang Mesir ke tengah lautan itu. Tetapi yang luar biasanya kuasa Tuhan, bangsa Israel mereka tetap berjalan di tanah yang kering. Mereka tetap berjalan di tengah-tengah lautan yang terbelah itu. Bapak Mama, kekasih Tuhan, dari keberpihakan Tuhan kepada bangsa Israel mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan menunjukkan keberpihakannya kepada setiap kita atau setiap umatnya yang tertindas. Tuhan melihat, Tuhan mendengar setiap jeritan saat kita meminta pertolongan. Saat kita berada dalam suatu kondisi yang mencekam, justru kita akan merasa lebih tenang kalau kita menyerahkan segala beban kita itu kepada Tuhan. Saya mau sedikit bercerita Bapak Mama. Di satu ketika, saya dan orang tua saya ini berada dalam suatu masalah, katakanlah masalah ekonomi, yang bisa dibilang dalam keadaan atau situasi ini membuat saya dan juga orang tua saya ini sampai di titik pasrah, hampir mau menyerah. Kenapa sampai pasrah Bapak Mama? Karena kita rasa tidak ada lagi yang bisa kita lakukan. Orang bilang sudah di ujung tanduk, sudah buntu. Di mana Bapak Mama saat kita berada dalam situasi yang tertekan sekalipun, menghadapi persoalan itu, orang terdekat,
atau keluarga atau kerabat kita sendiri, itu seakan-akan mereka tutup telinga dengan persoalan yang kita alami. Mereka tidak mau membantu, dan ketika saya dan orang tua meminta tolong, pasti ada saja statement atau alasan-alasan tertentu yang sebenarnya mau bilang kalau mereka tidak bisa membantu kami. Tetapi Bapak Mama, satu yang menjadi kekuatan saya dan kedua orang tua saya, di situ kami tetap percaya, kami tetap beriman bahwa pasti akan ada jalan keluar. Dan di waktu yang sama juga, doa yang saya dan orang tua naikkan itu tidak pernah putus. Dan ya, saat kita tidak bisa berbuat apa-apa, di situ ada saja orang yang menolong kita. Ada saja orang yang mau membantu saya dan orang tua saya keluar dari pergumulan tersebut. Jadi Bapak Mama, satu yang harus kita tahu, apapun masalah, apapun penderitaan dan pergumulan hidup kita yang saat ini kita rasakan Bapak Mama, walaupun kita rasa sudah di fase tidak ada jalan sekalipun, tetap percaya bahwa Tuhan akan menyediakan jalan sehingga kita dapat menanggung. Bapak Mama, kekasih-kekasih Tuhan, jalan hidup orang percaya memang tidak mudah. Ada masalah, ada yang namanya tantangan, ada yang namanya luka. Bahkan terkadang kita berhadapan dengan situasi sulit dan mencekam seperti yang dialami oleh bangsa Israel pada saat itu. Dan di saat kita diperhadapkan dengan situasi-situasi seperti ini, banyak dari kita putus asa dan merasa Tuhan tidak ada, Tuhan itu jauh. Banyak dari kita yang lebih fokus kepada masalah yang ada di depan kita dan menutup mata dengan berkat Tuhan yang ada di balik itu semua. Tetapi Bapak Mama, firman saat ini mengajak kita untuk tetap melihat bahwa Tuhan selalu ada jalan. Berkat pertolongan dan perlindungan daripada Tuhan itu akan nyata bagi setiap kita yang berpengarahan di dalam Dia. Untuk itu, sebagai umat percaya yang harus kita perbuat, yaitu yang pertama, kita mendengar suara Tuhan seperti Musa mendengar suara Tuhan. Musa mendengar perintah Tuhan ketika dia berdoa dan dia berseru kepada Tuhan. Bapak Mama, itu pun yang harus kita lakukan ketika kita menghadapi masalah dan tantangan hidup yang kita alami. Kita perlu Tuhan, dan satu-satunya cara kita untuk berkomunikasi dengan Tuhan yaitu di dalam doa. Di dalam doa kita menyampaikan segala pergumulan kita, segala luka kita kepada Tuhan. Di dalam doa kita dapat bertemu dengan Tuhan, dan di dalam doa kita mendapatkan ketenangan, kita mendapatkan hikmat dari Tuhan untuk menghadapi masalah atau tantangan kehidupan yang kita alami. Bapak Mama, kekasih-kekasih Tuhan, kekuatan doa itu luar biasa. Untuk itu jika kita berada dalam suatu masalah, tantangan dan penderitaan, mari kita bawakan di dalam doa. Karena Allah yang kita percaya, Tuhan yang kita imani, Dia tidak pernah tutup telinga kepada segala doa yang kita panjatkan, yang kita naikkan kepada Dia. Yang kedua Bapak Mama, ketaatan. Mari kita taat sama seperti Musa yang taat ikut akan perintah Tuhan. Tuhan suruh Musa untuk mengulurkan tongkatnya dan membelah laut Teberau. Musa lakukan itu. Kalau menurut logika manusia, kita sebagai manusia, ini memang tidak masuk akal. Masa hanya dengan mengulurkan tongkatnya ke atas laut itu terbelah? Kan tidak mungkin. Namun karena Musa taat kepada firman Tuhan, kepada perintah Tuhan Bapak Mama, dia pun melihat akan jalan Tuhan. Tuhan menunjukkan akan jalan kepada mereka. Bapak Mama, kita sebagai orang percaya pun kita terpanggil untuk taat kepada perintah Tuhan. Perintah Tuhan yang kita kenal itu melalui Alkitab yang sekarang kita pegang, yang di dalam yang isinya itu tercatat semua perintah Allah. Jadi Bapak Mama, ketika kita melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari,
maka itu tandanya kita taat kepada perintahnya. Ketaatan kepada Tuhan dengan melakukan firman Tuhan itu akan membuka wawasan, cara pandang kita, cara pikir kita untuk melihat jalan Tuhan yang telah Tuhan sediakan untuk kita. Bapak Mama, terkadang jalan Tuhan itu seringkali tidak terlihat di awal. Tetapi jika kita memilih untuk taat setiap langkah demi langkah kita, Tuhan akan memberkati. Dan Dia akan memperlihatkan jalan-jalan yang telah Dia sediakan. Yang ketiga, Bapak Mama, kita diminta untuk percaya kepada Tuhan sama seperti Musa dan Israel yang berjalan di tengah lautan tanpa takut dan tanpa ragu. Mereka berjalan dengan kepercayaan kepada Allah. Demikian juga kita sebagai umat percaya. Doa bukan sekedar hanya kata-kata yang kita ucapkan saat kita berada dalam ketakutan ataupun berada dalam ketertekanan, tetapi diikuti dengan ketaatan dan kepercayaan kepada Tuhan. Karena buat apa kita berdoa, kita melutut, tetapi saat kita berpas-pasan dengan keadaan yang menjengkelkan kita, iman kita goyah. Kita meragukan kuasa Tuhan, kita tidak mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Kita tidak percaya dengan kuasa Tuhan ini. Kuasa Tuhan kita yang akan menyediakan jalan kepada kita. Untuk itu, Bapak Mama, walaupun hidup kita sedang dihimpit masalah-masalah kehidupan, masalah yang kita bawa di dalam keluarga, yang mungkin di dalam keluarga, anggota keluarga satu dengan yang lain tidak harmonis, di dalam pekerjaan yang menuntut kita untuk harus begini, begitu, menjadi yang lebih baik, tetapi diri kita sendiri tidak bisa, dan akhirnya membuat kita tertekan. Masalah ekonomi, sakit penyakit, atau masalah-masalah lain sebagainya yang kita bawa, Bapak Mama, kita diminta harus tetap percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan yang membuka jalan itu akan membimbing kita sampai pada akhir. Bapak Mama, kekasih-kekasih Tuhan, saya akan menutup khotbah kita saat ini dengan sebuah kalimat refleksi iman, bahwa jika Allah berkenan untuk kita mengalami jalan yang sulit, maka Allah juga yang sama akan menemukan jalan untuk membawa kita keluar dari sana. Sebab Dia adalah Allah yang bertanggung jawab, yang tidak akan pernah meninggalkan kita anak-anaknya sedetik. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Kami
kasih di dalam Tuhan. Saya jemput jemaat Tuhan untuk berdiri dan kita melakukan pengakuan iman tersebut. Bersama-sama dengan semua orang percaya di segala tempat dan waktu, mari kita menyatakan pengakuan kita berdasarkan pengakuan iman tersebut. Baiklah, masing-masing kita berkata, aku percaya dan kepada Yesus Kristus Tuhan yang digelarkan, yang digelarkan dari Roh Kudus, lahir dari anak yang menderita di bawah pemerintahan Kristus, disediakan mati dan turun ke dalam kerajaan. Hari yang ketiga, aku keluar dari bawah, naik dari surga, duduk sebelah kanan Allah, dan ada di sana untuk
Kita akan memberikan persembahan untuk itu kepada Tuhan yang bertugas bersama Tuhan bersama. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan sebagai jawaban atas segala berkat dan rahmat Allah yang kita terima. Marilah kita memberikan persembahan syukur kepadanya. Dengarkanlah firman Tuhan yang berdasari dalam Mazmur 107 ayat yang pertama yang berbunyi, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia. Karena itu marilah kita Tuhan berdoa. Bapa yang baik, kami tiba saatnya kami memberikan persembahan syukur kami. Kami itu Bapa memberkati setiap persembahan syukur yang kami bawa, baik persembahan syukur kami, perpuluhan, nazar maupun permohonan. Kiranya persembahan yang kami berikan dapat berkenan di hadapan hadirat-Mu. Di doa kami Bapa, di Kristus kami doa. Amin. Sambil panggil persembahan dijalankan, kita akan menyanyikan PKJ 145, Aku Melangkah ke Rumah Tuhan. Kau
kami dalam nama Yesus Kristus. Syukur dan terima kasih kami panjatkan di hadapan hadirat-Mu Bapa atas berkat, anugerah, penyertaan, dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami sampai detik ini. Kami percaya Tuhan, kami mampu melewati minggu-minggu yang sebelumnya dan masuk di minggu ini. Itu semua oleh karena kasih dan cinta-Mu Tuhan yang meliputi kami semua sampai saat ini. Di saat ini Tuhan, kami telah berkumpul di kehadirat-Mu Bapa untuk sama-sama beribadah kepada-Mu. Kami telah memuji dan memuliakan akan nama Tuhan, dan kami juga berkesempatan untuk mendengarkan akan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Firman-Mu yang mengajarkan kami bahwa walaupun kehidupan kami dihadapi situasi mencekam, masalah, tantangan, dan pergumulan di dalam kehidupan kita, kami percaya dengan iman kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang akan membukakan jalan bagi kami, bahkan jalan yang tidak pernah terpikirkan atau terlintas sedikit pun di kepala kami. Itulah kuasa Tuhan yang tiada batasnya. Untuk itu Tuhan, mampukan kami dan kuatkanlah iman percaya kami, agar supaya walaupun kami dihimpit situasi yang membuat kami terpuruk sekalipun, kami tetap percaya kepada Engkau ya Bapa. Saat ini Tuhan, kami datang dengan kepala yang tertunduk, namun hati kami terangkat kepadamu. Kami datang membawa segala doa dan pergumulan kami di hadapan hadirat-Mu. Saat ini kami berdoa untuk Mama Senito Maxue yang saat ini sedang sakit. Marilah Tuhan, kiranya Engkau datang dan menjamah bagian-bagian tubuh hamba-Mu yang sakit dan lemah. Engkau pulihkan dan Engkau sembuhkan. Makanan, minuman, dan obat-obatan yang dia pakai dan dia konsumsi, Tuhan Yesus memberkati, agar semua itu dapat menjadi alat untuk proses penyembuhan dan pemulihan. Saat ini juga Tuhan, kami ikut bersuka cita atas hari bahagia yang Tuhan anugerahkan kepada anak Randul dan Mama yang dibawa, yang di minggu ini bertemu dengan umur yang baru. Di umur yang baru ini Bapa, kiranya Tuhan sertai setiap langkah mereka. Berikan kesehatan dan umur panjang kepada mereka. Untuk anak Eros, Tuhan memberkati tumbuh kembang. Mama Yanti Bola pun Tuhan memberkati perjalanan kehidupan dan terus menyertai dan menjaga bersama memasuki umur yang Tuhan, kami juga berdoa untuk pasangan suami istri Bapak Julius Bola dan Mama Iriana, Bapak Jefriani Dogubani dan Mama Anggarini Terbana, yang di minggu ini turut berbahagia karena mengalami usia pertama. Kiranya Tuhan memberkati perjalanan cinta mereka, agar terus berjalan dan terus bertambah cinta mereka sehingga sepanjang hidup mereka bersama. Mereka terus saling mencintai, saling menjaga dan melindungi satu dengan yang lain. Tuhan, kami juga berdoa untuk para anak-anak yang sedang berjuang di bangku pendidikan, baik yang duduk di bangku SD, SMA, bahkan perguruan tinggi. Tuhan berikan kepada mereka hikmat, pengertian serta akal budi, sehingga mereka boleh menjalankan tanggung jawab mereka yang mereka pikul dengan mau belajar dan menimba ilmu sebaiknya, sehingga segala proses yang mereka terima bisa membuka jalan yang baik menuju ke depannya. Untuk mereka yang sedang bergumul dalam masa depan, cita-cita, pekerjaan, dan jodoh, kiranya Tuhan turut buka jalan bagi setiap mereka yang sedang berjuang dalam pekerjaan, kerja, dan usaha mereka untuk memenuhi kehidupan diri sendiri bahkan keluarga mereka. Kiranya Tuhan Engkau memberkati setiap mereka, berikan kekuatan, kesehatan, hikmat, serta kebijaksanaan kepada mereka, supaya mereka bisa bekerja dengan hikmat dan kebijaksanaan yang Tuhan beri. Bagi kami semua yang saat ini menundukkan kepala di hadapan hadirat dan menaikkan akan setiap doa-doa kami, kiranya setiap doa dan setiap pergumulan yang kami naikkan kepada Allah, Allah turut mendengar, Allah turut menjawab seturut dengan kehendak-Mu ya Bapa. Dan Allah memberkati setiap langkah perjalanan kami ke depan. Bagi para pelayan yang ada, yang turut bertanggung jawab untuk pelayanan di tempat ini, Bapak Pendeta, Bapak Mama Majelis, Capi, pengajar, poster, song leader, dan pemandu organis yang saat ini memberi diri melayani Tuhan, kiranya Tuhan terus menjaga menuntun setiap kami dalam setiap langkah kehidupan kami. Maka pelayanan kami semua, Tuhan memberkati agar pelayanan yang kami naikkan dapat berkenan di hadapan hadirat-Mu. Kami juga berdoa Tuhan bagi bangsa dan negara kami. Kiranya Engkau nyatakan kuasa-Mu dalam negara ini. Bagi para pemimpin bangsa, tenaga kesehatan, pendidik, serta semua yang turut bekerja bagi kesejahteraan bersama. Kiranya keadilan, kebenaran, dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus
nyata di negeri kami. Terima kasih Tuhan untuk setiap berkat-berkat yang Kau berikan kepada setiap kami. Dan di saat ini Tuhan, kami telah datang dan memberikan persembahan syukur kami berupa kolekte, perpuluhan, nasar, dan segala bentuk ungkapan syukur kami di hadapan Tuhan. Kiranya persembahan yang kami kumpulkan ini dapat berguna bagi pelayanan musim ini, terkhususnya bagi pelayanan kami di tempat ini. Semua doa dan permohonan kami serahkan ke dalam tangan pengasihan ya Tuhan. Kami akan menutup rangkaian doa kami dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita melangkah kembali ke dalam kehidupan sehari-hari dengan iman yang diperbarui. Jangan biarkan kekecewaan dan putus asa menutup mata kita atas janji Tuhan. Ingatlah, sebagai orang percaya, Allah selalu menyediakan jalan, bahkan jalan yang tidak pernah kita duga dan pikirkan sebelumnya. Kita akan menyanyikan PKJ 131 ayat 1 dan ayat yang kedua, saya diikuti Tuhan untuk berdiri. Kita akan mendengarkan bersama-sama warta pelayanan.
Shalom. Jemaat Tuhan yang terkasih, waktu pelayanan Minggu tanggal 22 Februari tahun 2026. Pertama-tama dalam majelis jemaat Frater Noas kami mengucapkan selamat hari Minggu untuk kita semua dan selamat datang bagi jemaat Tuhan, bagi jemaat tamu yang terhadir dalam ibadah hari ini. Kami juga mengucapkan selamat berbahagia untuk jemaat Tuhan yang mengalami peristiwa sukacita di minggu ini karena menemui ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan, ataupun peristiwa kebahagiaan lainnya. Dan atas nama majelis jemaat Frater Noas, kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Capik Frena Roy yang telah memimpin ibadah pada hari ini. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati Ibu dalam setiap tugas pekerjaan, pelayanan, dan juga keluarga. Dan ibadah Minggu tanggal 1 Maret tahun 2026 itu nanti akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Marsade PASSI. Yang berikut informasi pelayanan. Yang pertama, jadwal ibadah rumah tangga. Rayon Galilea, hari Selasa di rumah Bapak Beni Pelasik dan hari Jumat di rumah Saudara Simon Pelasik. Rayon Getsemani, hari Selasa di rumah Ibu Ita Betola dan hari Jumat di rumah Bapak yang Cembau. Rayon Kalvari, hari Selasa di rumah Bapak Isa Pelasik dan hari Jumat di rumah Bapak Immanuel Napu. Rayon Pelita, hari Selasa di rumah Bapak Marcos Pria dan hari Jumat di rumah Bapak Andreas Lonat. Rayon Kasih, hari Selasa di rumah Bapak Yusuf Bairau dipimpin oleh Ibu Capik Frena Poe dan hari Jumat di rumah Bapak Martin Pelasik. Rayon Eklesia, hari Selasa di rumah Bapak Samuel Otel dan hari Jumat di rumah Ibu Magdalena Bairau Manape. Rayon Bethesda, hari Selasa di rumah Bapak Milky Otel dipimpin oleh Bapak Pendeta Marsal Paang dan hari Jumat di rumah Bapak Ayub Lero. Rayon Efata, hari Selasa di rumah Bapak Dikindo dan hari Jumat di rumah Bapak Sumbal Torasi. Rayon Immanuel, hari Selasa di rumah Bapak Daniel Kiap dan hari Jumat di rumah Bapak Robert Kiap. Rayon Talenta, hari Selasa di rumah Bapak Moses Torasi dan hari Jumat di rumah Bapak Lukas Bailao. Rayon Laheroi, hari Selasa di rumah Bapak Christian Tonak dan hari Jumat di rumah Bapak Henrik Tonak. Dan Rayon Golgota, hari Selasa di rumah Bapak Yunus Tolasik dan hari Jumat di rumah Bapak Arnolus Oto. Yang berikut jadwal ibadah kategorial, yaitu ibadah sekolah minggu bertempat di gereja pemimpin pengurus Pak. Ibadah perempuan Gemi hari Senin, yaitu ibadah gabungan bertempat di gereja pemimpin Penatua Yesi Oto. Ibadah kaum Bapak hari Kamis di rumah Bapak Adidai, pemimpin Diaken Yusat Nayola. Ibadah pemuda hari Kamis bertempat di gereja pemimpin Penatua Istiki Aglolo. Ibadah remaja hari Jumat di rumah anak Divan Kiap, pemimpin pengajar Harnindo, MC anak Jessica Otto dan anak Nuvalia Tonak. Ibadah majelis hari Sabtu bertempat di gereja pemimpin Ibu Capik Frena Poe. Untuk waktu lain-lain, yang pertama, jumlah jiwa yang hadir dalam ibadah ada 172 orang, di antaranya laki-laki 54 dan perempuan 118. Yang kedua, ada surat masuk dan sesuai dengan surat yang kami terima, kami informasikan kepada jemaat Tuhan bahwa jemaat Gini Kita Barat akan melaksanakan kegiatan perlombaan Paskah untuk Pak dan pemuda. Untuk itu diinformasikan terlebih khususnya kepada pengurus Pak dan pemuda untuk mempersiapkan diri untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada, dengan ada beberapa kegiatan yang akan dilombakan, yaitu Solopa. Ada 3 kategori, yaitu kategori anak kecil, kategori anak tangguh, dan
kategori remaja. Ada juga seorang pemuda, ada juga lomba cerdas cermat Alkitab untuk bank dan lomba cerdas cermat Alkitab untuk pemuda. Yang berikut informasi keuangan, yaitu penerimaan dan pengeluaran dari tanggal 15 sampai dengan tanggal 21 Februari tahun 2026 sebagai berikut. Yang pertama penerimaan, yaitu persembahan ibadah minggu tanggal 15 Februari 2026 Rp1.424.500. Persembahan ibadah rumah tangga Rp1.637.500. Persembahan ibadah syukuran Rp190.000. Persembahan ibadah kategorial Rp662.000. Total penerimaan untuk minggu ini Rp3.914.000. Sedangkan untuk pengeluaran ada 4 pengeluaran dengan total pengeluaran Rp1.274.000, sehingga sisa saldo untuk minggu ini Rp2.640.000. Ini saja yang dapat disampaikan kepada kita semua melalui waktu pelayanan hari ini. Atas perhatian jemaat Tuhan, kami ucapkan terima kasih, dan kita akan ada dalam doa untuk yang terakhir dipimpin oleh Ibu Esti Tiaporo. Bapak dan Mama, Salam. Ada persembahan lelang yang diberikan oleh jemaat Tuhan. Mari kita mengambil bagian di dalamnya. Jagung muda, ada beberapa ikat, ada 4 ikat. Dan untuk itu seperti biasa saya berteman dengan Bapak Mama. Bapak Mama, ini ada sekitar 10 bulir. Satu ikat seperti ini 25.000 satu kali. Satu kali 25.000. 50.000 satu kali. 2 kali 50.000. 3 kali 50.000. Siapakah? Amin. Mama Milona. Oke, berikut lagi Bapak Diki bantu. Berikut yang ini Bapak Mama sama 25.000 satu kali. Sekalipun ada lebih dari 10 bulir ya. 25.000 satu kali. 50.000 satu kali. Ini kalau sampai 50 ini agak berat naik ke atas. 50.000 2 kali. 3 kali 50.000. Yang ini 25.000 juga satu kali. Satu kali 25.000. 2 kali 50.000. 3 kali 50.000. Yang pegang mic yang dapat. Pasti dalam hati, orang tua bagian promosi. Yang berikut lagi 25.000 satu kali. 50.000 satu kali. Saya ambil yang dari bangku jemaat. 50.000 satu kali. 2 kali 50.000. Lah itu siapa? Oh ya, kata ini. Demikian, shalom untuk kita semua jemaat Tuhan yang memberi dan mengambil. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Mama, saya jemput jemaat Tuhan untuk berdiri. Kita menyanyikan nyanyian penutup hidup yang benar kepada Allah. Yang dulu batu yang
kita selesai. 1, 2, 3.